Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Pengajian malam hari ini untuk umat Islam dan untuk keluarga, khusus anak cucu saya ini banyak sudah sejak tahun 63 sampai sekarang itu sudah lama. Sehingga kalau sudah tua itu banyak yang lupa. Namun ya saya ingat saya saja, saya sampaikan pengajian ini. Terutama malam hari ini saya ingin memberikan tausiah hadis sahih. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan besok di padang mahsyar itu mendapat naungan Allah. Tidak kepanasan karena matahari. Besok itu kira-kira hanya 1,5 mil saja. Sehingga orang kafir, orang musyrik, orang murtad itu mandi keringat sampai ada yang sampai lutut sampai dan seterusnya. Untuk itu bagi orang yang 7 golongan salah satu di antara bisa dipenuhi, maka akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, imamun adilun. Manusia itu adalah pemimpin. Oleh karena itu kita harus adil. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan suka maupun duka, selalu berbuat adil. Oleh karena itu, siapa yang bisa berbuat adil itu mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatin azza wajal. Orang yang masih muda, masih pemuda tapi sregep ibadah 5 waktu. Selalu menjaga sholat 5 waktu, sehingga dia masih muda tapi sudah ibadahnya kopeng. Ibadahnya selalu berjamaah 5 waktu terutama. Ini juga bisa mendapat naungan Allah. Yang ketiga, warajulani tahabba fillahi ijtima' wa tafarraqa alaih. 2 orang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Misalnya seorang dari Irian mondok di pesantren di sini misalnya. Lalu yang satu dari Aceh. Kumpulnya 2 orang itu adalah untuk mencari ilmu agama, memenuhi perintah agama. Setelah lulus dari pesantren, dia ngerti paham agama, dia berpisah. Watafarqa alaih, berpisah tapi untuk mendakwakan Islam. Berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Ini juga mendapatkan perlindungan. Bisa di padang mahsyar. Yang keempat, warajulun da'atu au imratun dzata mansabin faqala inni akhullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan. Perempuan itu adalah turun bangsawan, kayawan dan rupawan. Tetapi laki-laki itu digoda begitu, dia mengatakan inni akhullah. Saya takut kepada Allah, tidak mau. Jadi digoda oleh lain jenis yang begitu hebat, jutawan, rupawan, bangsawan, tetapi dia tidak mau karena takut pada Allah. Maka orang yang kuat imannya ini bisa mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimalumatu fi yamih. Orang Islam yang senang bersedekah, beramal jariah, saking ikhlasnya tangan-tangan memberikan kepada
orang lain, sehingga tangan kiri tidak tahu saking ikhlasnya. Jadi biasakan kita bersedekah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor seterusnya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang Islam yang selalu hatinya itu ingat masjid terus. Selalu mendengar adzan, selalu wudu terus ke masjid. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, sehingga hatinya itu selalu masjid, ingat masjid, dan pengurus masjid, dan seterusnya, maka hati yang selalu ingat masjid itu besok di padang mahsyar mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu haliyan fafadat ainahu. Orang yang jam 2 malam kurang lebih atau tiap malam dia bangun tahajud, witir, lalu dia berdoa. Padahal orang pada tidur, sepi nyenyet, tapi dia ingat Allah terus sehingga zikir, berdoa sampai fafadat ainahu, sampai matanya keluar air mata, nangis pada waktu sepi. Maka orang yang selalu bisa menangis karena ingat Allah di waktu sepi itu, besok di padang mahsyar mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini misinya untuk orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tua. Bagi anak-anak supaya ngaji terus, belajar agama terus, sehingga Quran dibaca lancar, lama-lama dipahami artinya dan diamalkan. Di samping itu juga hadis Nabi juga sedikit-sedikit terlalu dipelajari untuk anak-anak, supaya nanti terutama orang tuanya bertanggung jawab pada anak-anaknya supaya diajari agama dengan penuh. Untuk itulah saya sebagai orang tua, sudah 83 tahun ini saya sudah banyak istilahnya lupa, karena orang tua sudah tua itu sudah, kalau tidak pikun sudah lumayan. Jadi ini oleh karena itu saya juga selalu berusaha sak mampu saya untuk sanggup menghadap Allah itu. Kita itu mau tidak mau tunggu saja. Jadi hidup dunia itu Nabi mengatakan jarimu masukkan ke laut, pinggir laut, lalu diangkat. Tetesan air di jari itulah dunia. Sedangkan laut seluruh itu adalah akhirat. Sehingga di dunia ini cuma sebentar saja, mampir ngombe saja. La'ibun walahun, qalil mata'ul ghurur. Oleh karena itu pada keluargaku, terutama Bani Amir, terutama anak saya, supaya betul-betul paham agama semuanya, dan kepada keluarga baik Bani Safawi, Bani Sajadi, dan seterusnya, dan umat Islam pada umumnya, marilah buku yang sudah saya susun, beberapa buku agama itu dibaca, dipelajari. Bab ini banyak yang saya sudah lupa, sehingga oleh karena itulah saya ya kadang-kadang saja seingat saya. Untuk itu pada malam hari ini saya minta kepada anak cucu saya supaya betul-betul hidup sekali ini jangan sampai rugi. Sebab kita ini supaya mendapat perlindungan 7 hal tadi supaya diperhatikan. Untuk itulah saya tidak banyak menyampaikan tausiah, karena kita ini sudah tua, sehingga kalau lama-lama saya sendiri juga guruan saya ini kalau ngomong lama juga kadang-kadang tidak kuat. Adzan aja tidak banyak, tidak panjang, sehingga pendek-pendek dan seterusnya. Untuk itulah sekali lagi Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kita ikuti, terutama masalah ibadah mahdhah, ibadah yang pokok, ibadah yaitu terutama sholat. Untuk itulah pada saudara-saudara dan anak cucu saya supaya betul-betul kadang-kadang dilihat di TV atau juga di HP-nya, sehingga ingat terus. Untuk itulah saya ini kalau sudah meninggal dunia, tugas saya adalah habis sholat mendoakan supaya orang tuanya bapak dan ibu nanti kalau sudah dikubur itu tinggal nunggu doanya anak-anak sekalian. Dan kalau mati kita tinggal diantar ke kubur 3 macam.
yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli waris ngantarkan, hartanya ngantarkan, dan amalnya. Kalau sudah saya masuk kubur, tutup tanah, itu maka wayarji'ani, yang dua pulang kembali, ahli waris pulang, tetangga pulang, yang layak pulang, dan juga hartanya, mobilnya pulang, bayat wahidun, yang tetap ikut hanya amalnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi umur panjang fi taatillah. Sekarang ditirukan doa mohon umur panjang fi taatillah. Doanya ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina bis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Kemudian doa yang terakhir dulu sudah berkali-kali diingatkan lagi, yaitu Sayyidul Itwar, rajanya doa. Sing sapa maca donga ini waktu siang, malamnya meninggal, ditulis malaikat ahli surga. Kalau malam membaca doa ini, siangnya meninggal, ditulis ahli surga. Maka selalu saya ingatkan terus. Mari bersama dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya, dan saya sebagai orang tua mohon dimaafkan kalau ada kesalahannya. Sekarang kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.